Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Aurora dengan NIM 2330811134. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review 3 materi manajemen operasi. Nah, di sini ada desain proses dan kapasitas. Desain proses bertujuan untuk menciptakan proses produksi yang mampu menghasilkan produk sesuai keinginan pelanggan dengan tetap memperhatikan biaya dan batasan manajerial lainnya. Fokus utama dalam desain proses meliputi pemilihan jenis proses seperti fokus produk, fokus proses hingga kustomisasi massal. Masing-masing ini memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri, tergantung pada kebutuhan produksi dan pasar yang dituju. Nah, di sini ada jenis proses produksi. Dalam manajemen operasi, jenis proses produksi terbagi menjadi beberapa pendekatan. Di antaranya ada proses berbasis produk, berbasis fungsi, lalu ada proses berulang atau massal, dan kostumisasi massal. Nah, masing-masing digunakan sesuai dengan jenis barang, volume, dan fleksibilitas yang dibutuhkan. Nah, lalu ada perbandingan proses. Perbandingan proses memahami efisiensi dan kelebihan keterbatasan masing-masing. Nah, sistem ini cocok untuk produksi massal, belum tentu efektif untuk pelayanan yang bersifat personal. Lalu ada perencanaan kapasitas. Melibatkan pemilihan dan pengaturan mesin, fasilitas, dan teknologi untuk mendukung sistem produksi secara efisien. Nah, kapasitas yang tepat membantu menekan biaya dan meningkatkan keandalan produksi. Selanjutnya ada strategi tata ruang. Tata ruang yang baik berpengaruh pada kelancaran operasi dan kepuasan pengguna. Nah, penataan ruang juga dapat meningkatkan alur kerja, semangat kerja, dan fleksibilitas terhadap perusahaan kebutuhan operasional. Nah, ruang kantor juga perlu mempertimbangkan zonasi, pencahayaan, dan sirkulasi. Untuk toko, penataan visual dan servicescape penting. Di gudang digunakan strategi seperti cross-docking dan random stocking. Nah, lalu ada tata ruang lainnya. Posisi tetap digunakan pada proyek besar seperti pembangunan. Nah, tata ruang ini juga berorientasi proses cocok untuk layanan jasa. Sel kerja digunakan untuk produksi kecil yang fleksibel, sedangkan berorientasi produk ditetapkan pada produksi massal yang seragam. Selanjutnya ada SDM dan keunggulan kompetitif. SDM berperan penting dalam mendukung strategi perusahaan. Melalui rekrutmen yang tepat, pelatihan, dan evaluasi kerja, perusahaan bisa meningkatkan produktivitas, penugasan, dan motivasi juga menjadi faktor penentu keberhasilan. Selanjutnya ada desain pekerja dan waktu standar. Nah, desain pekerja dan waktu standar perlu memperhatikan efisiensi dan kenyamanan. Ergonomi berfungsi untuk mencegah cedera kerja. Studi waktu dilakukan untuk menghitung waktu kerja normal dan standar. Rumusnya itu waktu normal sama dengan waktu observasi dikali faktor rating. Lalu waktu standar, waktu normal dikali buka kurung 1 kurangi cadangan. Nah, di sini ada kesimpulan. Manajemen operasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas kinerja perusahaan. Pengelolaan kualitas, strategi tata ruang, serta desain kerja yang tepat membantu menciptakan proses yang lebih efektif dan responsif. Didukung oleh SDM yang kompeten, seluruh elemen ini saling terhubung untuk mencapai keunggulan, kompetitif, dan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Nah, cukup sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.